اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. السلام عليك Thank you.
إقبالنا لنا لنا يا حبيبنا حبيبنا لك Allahumma
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil aghyar adadani amilahi wa ibdoli. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa bersama-sama berada di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan buka puasa bersama ASN Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada sang uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan bagi seluruh umat manusia. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara, Ibu Pendeta Evangeline M. Cynthia Sepang Espak MSI, yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Effendi Gani SHMHI, yang pada kesempatan ini akan membawakan tausiah atau ceramah agama. Kami juga menyapa Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara, Ibu Anastasia Gani Basir SHI, yang kami hormati seluruh kepala seksi dan seluruh kepala KUA yang hadir saat ini, serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini, di sore ini terasa begitu istimewa. Di tengah kesibukan tugas dan tanggung jawab sebagai insan Kementerian Agama, kita bisa duduk bersama dalam suasana penuh berkah. Sebelum kita memulai rangkaian acara, mari kita niatkan kebersamaan ini sebagai bentuk syukur dan ajang mempererat ukhuwah di lingkungan Kementerian Agama Minahasa Utara. Baiklah, acara pada saat ini akan kita mulaikan. Untuk itu, mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada sore hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak
memohon keberkahan dan kelancaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ustazah Yuniar Baginda SPDI. Kepada Ustazah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, niatan khususan keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di Gedung Wale Kerukunan kami hendak menyelenggarakan acara buka puasa bersama dengan memohon ridha dan izin-Mu. Berkahi semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikan itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Tuhan semesta alam, segala puji hanya bagi-Mu atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Nikmat bulan Ramadan, nikmat keluarga, harta, dan kesehatan. Ya Allah, ya Rahim, limpahkanlah rahmat-Mu agar acara ini dapat menjadi wasilah yang dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama dan dapat meningkatkan kerjasama yang lebih baik di antara kami, serta tanamkan ke dalam hati sanubari kami untuk selalu tetap mempertahankan rasa persatuan kesatuan, ukhuwah Islamiyah dengan penuh rasa kebersamaan sehingga tercipta lingkungan yang madani. Ya Allah, ya Jal Jalali wal Ikram, kami memohon kepadamu ridha dan surgamu serta semua ucapan maupun perbuatan yang dapat meningkatkan kami kepadanya, dan kami berlindung kepadamu dari murka dan neraka, serta semua ucapan maupun perbuatan yang dapat meningkatkan kami kepadanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa nazatan minan nar wal afa indal hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itulah tadi doa yang telah dibawakan oleh Ustazah. Semoga dengan doa tadi Allah ijabah seluruh doa-doanya. Kepada Ustazah diucapkan terima kasih. Al-Quran adalah cahaya yang tak pernah padam, petunjuk bagi hati yang mencari arah, penawar bagi jiwa yang gundah, dan sahabat setia bagi siapa yang merindukan ketenangan. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama Tasmi Quran Surah As-Sajdah ayat 1 sampai 15 yang akan dilafazkan oleh
Ustazah Trisia Tuti Auna, SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik أتاهم من ناذر من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقائهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah setelah kita simak bersama tasmi Quran yang telah dibawakan oleh Ustazah Tricia. Semoga setiap huruf yang dilantunkan menjadi pahala dan keberkahan bagi yang membacakan dan bagi kita yang mendengarkannya. Kepada Ustazah diucapkan terima kasih. Kesuksesan sebuah kegiatan lahir dari kebersamaan, kerjasama, dan niat yang tulus. Marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia yang akan dibawakan oleh Ustadz Fitra Akbar Mamose, SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma al-'afiyah wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Bismillah fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sama kita hormati, kita muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Dalam ini kami sapa dengan takzim Ibu Pendeta Cynthia Sepang, Kasubag TU Bapak Ustadz Effendi Gani. Alhamdulillah juga bersama dengan kita Kepala Kantor Kementerian Haji Bapak Kiai Haji Narto Pakaya. Alhamdulillah Pak Kiai bisa. Ini buka puasa perdana ya, Kementerian Agama dengan Kementerian Haji. Mudah-mudahan insya Allah hubungan ini senantiasa diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala Seksi Bindis dan Dimas Islam Bapak Mafahir, Kepala Seksi Penyelenggara Katolik, Kepala Seksi Urusan Kristen Ibu Meki, Pendidikan Ibu Lucy, Kepala KUA, alhamdulillah sini ada Kepala KUA Kauditan Bapak Haji Bambang, Kepala KUA Wori Bapak Saman, Kepala KUA Likupang Bapak Cipto, dan KUA Kabupaten Minahasa Utara. Ya, karena ini Talawaan Ermadidi, Kalawat, saya dikira sudah jadi satu Kabupaten Minahasa Utara. Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rajab Buhem. Ayo. Orang dia tadi lupa ada bawa-bawa Ustadz. Dan Ibu Dewa, Ibu Dede, para pengawas, guru-guru, non Kemenak maupun ASN Kemenak, teman-teman ASN Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan sore hari ini senantiasa dalam keafiatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kami panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari seluruh teman-teman pegawai yang memberikan sumbangsi berupa material maupun moral, dukungan yang telah diberikan kepada kami panitia, dan Ibu juga Kepala Kantor mempercayakan kami sebagai panitia, walaupun sempat ada miskomunikasi dan lain-lain hal, tetapi kali-kaliku kebaikan, ketika kebaikan dilaksanakan pasti akan ada cerita, baik atau buruk. Ketika itu dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah, mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sejatinya kami mengucapkan terima kasih pada seluruh ASN yang telah memberikan sumbangan berupa ala kadarnya, walaupun tidak seberapa, tetapi itu sangat berarti bagi kami panitia sehingga terlaksana acaranya pada hari ini. Teman-teman yang sudah berpartisipasi sampai dengan hari ini, ya, insya Allah tim penyuluh agama Islam yang jadi panitia. Jadi yang bertugas Bu ini seluruh penyuluh. Ya, insya Allah ini menjadi tolak ukur penyuluh agama Islam yang ada di Minahasa Utara. Terakhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan yang banyak. Sekiranya kami insan berusaha menjadi sebaik mungkin, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Sempurna. Ketika ada khilaf dan salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di Ramadan, ibadah sholat kita di Ramadan, dan seluruh amal-amal kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala sedekah jariah yang diberikan insya Allah dibalas dengan sebaik-baik pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah khairan katsiran. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia atas laporan yang telah disampaikan. Semoga segala upaya dan kerja keras panitia mendapat ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara, mari kita ikuti bersama penyerahan SK KGB kenaikan gaji berkala yang akan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Minahasa Utara yang kami sebut dengan hormat Ibu Pendeta Evangeline M. Cynthia Sepang Espak MSI. Untuk itu bagi nama-nama yang dibacakan mohon untuk dapat mengambil tempat di depan. Yang pertama Bapak Yan Marpiani Rasu SS MPD. Yang kedua, Bapak Rinoldus Said Esfil MSI. Kepada Ibu, dimohon untuk dapat menyerahkan SK. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasubag, Kasih Bimas Islam dan Pendis, penyelenggara Katolik, Kasih Urusan Agama Kristen, yang terhormat serta putar Pak Ibu, Pak Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Minahasa Utara yang hadir solo hari ini. Karena memang hanya bertiga di Kemenhaj Minut, satu tadi sudah minta izin karena ada safari Ramadan ke Kota Bitung. Pak Kasubag yang tidak tahu kabar. Bersyukur Pak Takkan Kemenak Haji dan Umroh masih memperkenankan diri untuk hadir pada acara kita. Yang saya hormati Ketua Dharma Wadita Unit Kementerian Agama Minahasa Utara bersama dengan istri
Pak Kasih Bimas Islam dan Pendis, bapak-bapak yang ganteng yang saya kasihi, kepala-kepala KUA lengkap. Tadi ibu semua banai sendiri tuh tensi karena ibu lihat baru 2. Satu-satu datang tuh 2. Satu datang senyum-senyum, satu datang langsung baca doa. Yang saya hormati para pengawas Islam, Kristen, Katolik, penyuluh agama, guru agama, PLO, apalagi staf yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Ini bukan gagah-gagahan, ini bukan sok-sokan, tetapi ini merupakan wujud kebersamaan kita yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Siapa lagi yang akan mengajarkan kepada masyarakat tentang kerukunan dan kebersamaan kalau bukan dari kita terlebih dahulu. Di bulan suci Ramadan ini, kita menopang saudara-saudara kita dalam melaksanakan ibadah puasa, dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang beragama Kristen dan Katolik karena mampu mewujud nyatakan persaudaraan, penghormatan dan pengertian kepada teman-teman saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Memang ada segelintir kalimat candaan, tetapi kalimat-kalimat candaan itu hanya ditujukan kepada beberapa orang yang sudah biasa bercanda. Nah, karena kalau kalimat candaan itu diberikan kepada orang yang tidak biasa bercanda, maka pasti penerimaannya tidak baik. Tetapi karena diberikan kepada mereka yang suka bercanda, maka kalimat itu hanya jadi candaan saja. Bahkan sampai tadi pun masih ada kalimat-kalimat candaan itu. Tapi syukur alhamdulillah di antara kita penuh dengan saling pengertian karena ada cinta, kasih, dan sayang. Sehingga walaupun candaan itu berlebihan tetapi tidak memicu pertikaian ataupun perselisihan di antara kita. Kita menghormati saudara-saudara kita yang sedang beribadah di bulan suci Ramadan ini. Karena di dalam menjalankan ibadah puasa, saudara-saudara kita juga sedang belajar di bulan suci Ramadan ini. Mereka belajar untuk mendapatkan syahrut tarbiyah, artinya bulan pendidikan atau bulan penggemblengan. Karena ini merujuk kepada bulan Ramadan di mana umat Islam dilatih, umat Islam dididik, baik secara fisik maupun jiwa untuk meningkatkan ketakwaan, kedisiplinan, kejujuran, serta akhlak mulia melalui puasa, tarawih, dan tadarus Al-Quran. Sehingga puasa ini merupakan proses pembinaan iman melalui panggilan kepada orang-orang beriman untuk boleh menjalani proses ibadah hingga mencapai tujuan akhir. Kita sudah berada pada minggu-minggu terakhir di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, saya melihat saudara-saudara kita masih tetap ada dalam keadaan sehat walafiat. Karena ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga perilaku, menjaga perkataan, bahkan menjaga jari-jari kita dari keinginan-keinginan untuk menuliskan kata-kata yang tidak baik di media sosial. Makanya jangan heran kalau di media sosial di sepanjang bulan suci Ramadan ini banyak kalimat-kalimat menyejukkan yang ditulis. Banyak kalimat-kalimat mengajak untuk suci beribadah. Jadi banyak kalimat-kalimat yang menguatkan. Sehingga di bulan suci Ramadan ini banyak juga
yang membaca kalimat-kalimat tersebut dan merasa puas dan bahagia. Sehingga saya boleh katakan bahwa bulan suci Ramadan menjadi pembelajaran bagi umat Islam, tapi juga bagi kita, umat Kristen. Karena dengan demikian kita juga berusaha untuk menjaga emosi, untuk menjaga sikap, menjaga perilaku, agar tidak melukai hati saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Ada yang sudah biasa, tetapi ada yang tidak biasa. Ada yang karena unsur pertemanan, walaupun temannya bukan beragama Islam dan makan di depannya, dia tidak ngaruh kata. Cuek, so biasa. Ada yang mengatakan bahwa itu kan ujian iman. Tetapi ada yang mengatakan bahwa karena ini so tahu-tahu kita ada puasa, kok mau makan di muka pak kita. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ada yang suka bercanda, ada yang serius dan tidak biasa bercanda. Jadi semuanya menjadi pembelajaran bagi kita, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen dan Katolik. Karena apa? Karena kita ini adalah satu keluarga. Bahkan ada yang mengatakan begini, kita mau berpuasa. Mar, setelah ibu perhatikan, tidak ada yang sukses. Jam 10, jam 11, semula ibu bilang, so lapar. Ataupun ibu tanya, mau kemana? Sarapan bu. Ya, jadi tidak sukses. Cita-cita jadi kurus, artinya menjalankan ibadah puasa, bonusnya kurus, tetapi hobi makan. Jadi tujuan tidak tercapai. Tapi syukur alhamdulillah saudara-saudara kita yang beragama Islam masih mempertahankan iman sampai sekarang. Akhirnya di hari ke-20, tanggal 19, orang semua isbat menunggu waktu apakah lebaran tanggal 20 atau tanggal 19. Tapi kita sesuai apa yang disampaikan Pak Menteri dalam morning meeting tadi, breakfast meeting tadi, isbat tanggal 19. Jadi pertanyaan kita adalah apakah hari raya tanggal 20 atau 21? Kita menunggu hasil isbat, jangan mendahului supaya tidak salah memperkatakannya kepada masyarakat. Akhirnya saya menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia yang sukses menyelenggarakan ibadah, menyelenggarakan buka puasa bersama, dan terima kasih juga kepada penyuluh-penyuluh agama Islam yang telah merancang acara ini dengan begitu baik. Tadinya, ya, tepuk tangan untuk panitia dan penyuluh agama. Tadinya saya berpikir, Samra itu agung. Apa? Nah, ada Samra. Apa nama? Pokoknya ibu tahu Samra. Ibu berpikir tadi ada Agung, ada Agil, ada Wawan. Karena ada orang yang udah berjanji Pak Ibu. Oh iya Bu, nanti torang. Mar ternyata orang undang orang lain. Jadi masih ada utang nih Pak Ibu. Terserah nih mau tebus sabantak atau bagaimana. Pokoknya yang Ibu lihat tadi bukan Agung, bukan Agil, bukan Wawan. Bagus ya itu. Akhirnya terima kasih untuk semuanya. Semoga acara hari ini membawa hikmah bagi kita semua untuk tetap mempertahankan kerukunan dan rasa persaudaraan. Akhirnya semoga kita semua menikmati malam ini, sore sampai malam dengan penuh sukacita dan bahagia, sambil tetap terus menjaga kesehatan sampai tujuan akhir dari ibadah puasa ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Semoga setiap nasihat yang disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan
dan memperkuat kebersamaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu adalah cahaya yang menerangi hati dan nasihat yang baik adalah pengingat agar langkah kita tetap berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Effendi Gani SH MH. Terima kasih banyak. Acara ini Bapak Ibu sekalian terasa oleh saya tidak acara sebagai buka puasa bersama. Tapi bagi saya acara ini sama kayak pelepasan haji Ibunda Kakan Kemenak Haji. Nah, karena didampingi oleh Ibu Bapak Kepala Kantor Haji Nusa Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul siyam syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini alhamdulillah kita semua tentunya masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama dalam rangka kita buka puasa bersama. Insyaallah kebersamaan ini, silaturahmi ini akan selamanya terjaga sebagai ASN keluarga besar ASN Kementerian Agama Nusa Utara. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Haja Evangeline Cynthia Sepang SPAK Messi. Ya, saya hormati dan saya muliakan sahabat saya Al-Mukarram Bapak Ki Haji Narto Pakhaya MPD, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nusa Utara. Sehat selalu Pak Kiai. Yang saya hormati dan saya muliakan para pejabat kawas, ada Pak Kasih Bima Islam, Pak Kasih yang luar biasa dan biasa di luar, ya. Kata beliau ini setiap malam biasa di luar Pak. Insyaallah sehat selalu Pak Mafahir, juga ada Ibu Meti Harimu, saya hormati dan saya muliakan. Sahabat saya Bapak Yan, saya hormati dan saya muliakan. Para kepala KWA yang hadir lengkap di hari ini ada Pak Haji Pambang, Pak Cipto, Bapak Saman Bida dan Pak Haji Rajab Duhe. Semuanya saya hormati dan saya muliakan. Terkhusus terkasih mantan pacar saya Anastasia Basir yang setiap saat mendampingi saya, ya. Bagaimana Pak Ibu? Saya bilang tutukin. Saya ada kabarnya. Dalam hati saya besok ini hari ini. Ibu Kasih, Bima Islam saya hormati dan saya muliakan, Ibu Pengawas, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, keluarga besar ASN Kementerian Agama. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Teristimewa dan terkasih kepada sahabat saya Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Akbar Mamose, penyuluh yang luar biasa dan biasa juga keluar bersama dengan seluruh penyuluh yang menjadi panitia di kegiatan buka puasa bersama di hari ini. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau 10 menit kasih tahu nih, kalau membaca cerita kadang-kadang juga kita sudah tidak bisa kontrol waktunya. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu memiliki dua unsur. Ada unsur jasad dan ada unsur roh. Jasad sangat membutuhkan makan, begitu pun juga dengan roh.
Tetapi manusia hari ini lebih takut jasadnya tidak diberi makan ketimbang roh ini. Apa itu makanan jasad? Pagi mungkin dia smokol, karena kebanyakan juga di PTSP bilang, Pak, orang mau smokol dulu Pak. Smokol ini kadang-kadang tenutuan 2 piring, pisang goreng 1 piring. Ini kalau smokol tenutuan 2 piring, pisang goreng 2 piring, ini bukan smokol. Harusnya ketakutan itu berimbang. Kalau dia takut jasad ini tidak diberi makan, maka roh ini pun juga harus berimbang. Dia takut ketika roh ini tidak diberi makan. Maka makanan roh hari ini yang ada di hadapan kita semua adalah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini, kata Pak Wawan, adalah bulan yang menyenangkan dan menenangkan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang Allah khususkan buat kita untuk berpuasa. Kita semua memahami ayat yang sangat familiar. Tidak hanya saya yang paham ayat tersebut, tapi Bapak Ibu sekalian pun juga sudah paham. Orang Kementerian Agama itu pada dasarnya juga ayat yang sangat familiar itu juga dihafal. Saya ini dulu di Polsel tinggal di Sei Pastori. Jadi kalau lagu-lagu rohani sedikit juga saya tahu. Saya kasih contoh. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Tuhan. Saya sedikit juga hafal itu Bunda, ya kan? Karena saya tinggal di Pastor. Begitupun juga tinggal Pastor saya Pak, bukan dekat dengan Pastor, tinggal di Pastor. Begitupun juga kita Bapak Ibu sekalian, kita udah paham tentang ayat itu. Ayat itu adalah ayat yang sangat familiar dan begitu mesra Allah memanggil kita semua dengan sebutan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sangat familiar. Tetapi tidak semua orang mampu dan bisa mengamalkan ayat ini. Kalau Allah begitu besar memanggil kepada kita semua, kita pun juga suka ketika dalam rumah tangga, ketika kita panggil istri kita dengan sebutan Ami, Mami juga panggil dengan sebutan papi, kan begitu. Kadang-kadang kalau THR so ada, panggil mami, papi. Coba kalau THR belum ada, kadang-kadang dipanggil Pustema. Kadang-kadang begitu, ya. Panggilan mesra itu pun juga ketika Allah panggil kepada kita semua, kita pun juga sama. Ketika dalam rumah tangga panggil dengan sebutan mesra. Saya pernah memberikan nasihat perkawinan. Dan saya menyampaikan hal ini. Tapi ketika 6 bulan setelah selesai saya nikahkan, sang ibu ini datang ke saya dan dia sampaikan begini, Pak, saya meminta cerai dengan suami saya. Saya tanya, kenapa meminta cerai? Bagaimana suami panggil saya tidak dengan sebutan mesra Pak? Kamu dipanggil apa? Saya dipanggil Pak Tai Caca. Saya tanya, kenapa dipanggil Tai Caca? Suruh ke sini suamimu, dan saya tanya, kenapa Pak dipanggil Tai Caca? Bagaimana Pak kita yang panggil Tai Caca pada dia Pak? Dia muka putih, dia leher hitam. Oh jadi begitu? Kan kita berdandan untuk suami saya Pak. Saya sudah beli skincare supaya ini muka kasih yang putih Pak, walaupun juga kita pilih ini hitam Pak. Bagaimana caranya Pak supaya kita pilih tidak kelihatan hitam? Saya bilang, anak pakai jilbab supaya itu leher hitam tak tutup. Dia bilang, terus nih tangan bagaimana Pak? Ya nana pakai kaos tangan. Oh kita pakai kaki Pak, nana pakai kaos kaki. Terus Pak, kalau seandainya malam hari saya memberikan sedekah kepada suami saya, bagaimana? Nana bunuh itu lampu. Supaya supaya dapat yang putih sama. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita semua, bukan berarti kita mampu dan bisa menaklukkan musuh yang ada di hadapan kita, atau kemudian orang semua taat kepada kita, tidak. Tapi Ramadan mengajarkan kepada kita adalah bagaimana kita mampu dan bisa menaklukkan diri kita sendiri. Kenapa Bapak Ibu sekalian?
Karena nafsu yang ada di dalam diri kita itu adalah target kita bagaimana puasa kita bisa berhasil ketika kita menjadi tuan atas pribadi kita masing-masing. Tidak menjadi musuh yang bersembunyi di dalam egois kita dan sikap perilaku yang tidak baik. Kalau saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, panggilan mesra itu juga tidak hanya ada di rumah, tapi di kantor ini harus pun juga ada panggilan-panggilan mesra. Saya juga pernah mendengar, kadang-kadang di kantor ini saya tidak mau menyebutkan nama, tapi paling tidak barang saja. Ya, kalau dalam suasana dan kondisi yang baik, kadang-kadang mau panggil. Saya kasih contoh, Pak Wawa, Pak Agung, dalam suasana yang baik Bunda. Tapi kalau dalam suasana yang tidak baik, saya pernah mendengar ada di Jahanam. Sini nggak ada Jahanam. Ya. Saya tidak tahu siapa yang tidak pakai Jahanam di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ramadan mengajarkan kita demikian. Sehingga oleh karena itu kebaikan-kebaikan yang kita peroleh di bulan suci Ramadan ini pun juga terasa. Negara ini itu memberikan kepada kita reward yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yang biasanya kita datang 7:30, alhamdulillah di bulan suci Ramadan berkahnya kita datang di kantor jam 8. Yang biasanya kita apel pagi, alhamdulillah diberikan dispensasi oleh Ibu Kepala Kantor jam 8. Kita tidak apel, 7:30 juga masuk kantor. Pulang pun juga alhamdulillah kita pulang jam 3. Ini satu bukti bahwa Ramadan itu memberikan berkah bagi kita semua. Belum lagi dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 29, alhamdulillah kita libur. Tapi setelah saya baca, itu harus ada pembagian tugas Ibunda. Ya, tanggal 16, tanggal 17, 25, 26 juga harus ada pembagian tugas siapa yang nantinya akan masuk kantor. Maka hari ini saya sampaikan kepada Ibunda untuk DTU, Ibu Mevi sudah menyatakan insya Allah beliau siap untuk jaga kantor tanggal 16, tanggal 17. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mampu dan bisa memahami bulan suci Ramadan, insya Allah tidak ada satupun juga waktu berlalu dalam kehidupan dunia ini selain waktu itu kita gunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau pernah mengatakan, kata beliau, bi'tal qaumun la ya'rifullah fi syahri Ramadan. Sejelek-jeleknya manusia, kata beliau, adalah manusia yang hanya mengenal Allah dan mengenal kebaikan di bulan suci Ramadan. Kita ini Bapak Ibu sekalian termasuk orang yang paling jelek, kata beliau. Kenapa? Kita hanya buka puasa bersama di bulan suci Ramadan. Insya Allah ini juga bisa diprogramkan, misalkan bulan Juni, bulan Agustus kita makan bareng-bareng di sini, insya Allah sebagian dari berkah Ramadan kita. Tidak hanya kita laksanakan hari ini, tapi insya Allah paling tidak ini bisa diprogramkan. Saya sarankan kalau boleh orang makan bersama tanggal 31 Maret. Ya, karena tanggal 31 Maret itu adalah barakallahu fi umrik Ibunda Kepala Kantor. Ya, mudah-mudahan juga ini kita bisa lakukan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ceramah singkat saya ini, saya singkat saja, tujuannya adalah bagaimana kita berpuasa sehingga kita mampu dan bisa meraih predikat la'allakum tattaqun, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Ustazah saya, Ustazah Sa'diyah pernah menyampaikan takwa itu ada 5 huruf. Yang pertama huruf ta, yang kedua huruf qaf, yang ketiga huruf waw, dan yang terakhir ada huruf ya. Huruf ta itu artinya tawadu. Tawadu itu artinya rendah diri. Tawadu itu tidak dipancangkan dalam konteks yang lain. Ada orang bilang, apa itu tawadu? Tawadu itu artinya tawar duit, tidak. Tapi tawadu itu artinya
rendah diri. Yang kedua, qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada. Biar Pak Denis mungkin belum proses THR, alhamdulillah tetap hari raya jadi. Itu sifat qanaah. Yang ketiga adalah wara, terpelihara dari hal-hal yang subhat maupun juga haram. Yang terakhir adalah yakin. Kita yakin dan percaya la tataharraku illa biidznillah. Demikian, terima kasih banyak. Insyaallah ceramah yang singkat ini bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, wallahu musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Effendi Gandhi atas tausiah yang penuh hikmah dan ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah kita dengarkan menjadi pengingat bagi kita untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita telah sampai pada waktu yang paling dinantikan oleh orang-orang yang berpuasa. Beberapa saat lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa. Menjelang waktu berbuka, marilah kita sejenak menundukkan hati, memperbanyak zikir dan doa. Karena salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah saat menjelang berbuka puasa. Mari kita ikuti zikir dan doa pengantar buka puasa yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul H. Indrawan SHI. Muhammad. Mari kita sama-sama berzikir untuk menunggu buka puasa yang tinggal berapa menit lagi. Mari kita salawat. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhun quddus wal mula wa malaikatu war ruh. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka ghafurun karibun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka ghafurun karibun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka ghafurun karibun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka ghafurun karibun tuhibbul afwa fa'fu anna.
اللهم إنك غفور كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك غفور كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك غفور كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك غفور كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك غفور كريم تحب العفو فاعف عنا ya karim. Ya mari Bapak Ibu kita bersama-sama baca doa buka puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat berbuka puasa. Kepada teman-teman silakan menikmati kue dan informasi yang ingin melaksanakan sholat maghrib bisa langsung menuju musola dan sekedar informasi tempat wudhu berada di sebelah kiri musola dan yang ingin melanjutkan buka puasa dipersilakan dan diinformasikan lagi untuk makan berat akan kita santap bersama setelah ba'da sholat maghrib. Terima kasih. Di bagian belakang kalau ada yang ingin minum kopi, teh, ada di bagian belakang. Ya silakan. Nanti selesai maghrib baru kita makan bersama. Sedangkan yang puasa boleh tahan, apalagi yang nggak puasa. Bagi yang puas berbuka puasa, di depan ada minuman dingin, ada teh pucuk dingin. Silakan yang ada di belakang yang buka puasa, di depan ada teh pucuk dingin. Prioritas dulu yang puasa.
Bahu juga tentu cair. Ibu Evelyn, ya, Ibu Evelyn, Bu Mevi, mari dulu. Ibu Evelyn, Ibu Mevi, mari nggak lama.